Jadi tidur itu bagian dari jihad. Nah ini kan lagi depresi, lagi berat, hujan-hujanan. Ayatnya ini ada. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma liyutahhirakum bihi. Itu mensucikan. Lalu kemudian menghilangkan gangguan-gangguan dari syaitan. Sudahlah dia kemudian liyutahhirakum bih wa yudhiba dhahaba, itu membuat pergi, menghilangkan ankum dari kalian arijz, ya. Rijz itu kotoran, gangguan. Gangguannya siapa? Asyaitani, yaitu gangguan-gangguan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian, Masya Allah tabarakallah, Quranic Insight for Entrepreneur melaju di episode 82. Masya Allah tabarakallah, ini ya, sudah 82 episode, berarti kawan-kawan sudah membersamai hampir 100 ya. Kali ini saya mencoba pola yang sedikit ringan bagi teman-teman. Satu episode ini kita setting untuk bahas satu ayat, lalu kemudian durasinya 10-15 menit supaya kemudian teman-teman bisa nyaman belajar, bisa lebih ada pengendapan dalam sepekan insya Allah sekali ya. Kife hadir dengan ayat-ayat tadaburnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema ya teman-teman sekalian di Quran Surah Al-Anfal ayat 18, jadi ayat 11. Jadi 3 episode ke depan, ya episode ini dan 2 ke depannya kita akan coba berputar-putar di surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini adalah surah ke-8, latar belakangnya perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kita baca dulu ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan wa liyarbitu 'ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam. Ya. Idz yughashshikumun nu'asa, ya, idz yughashshikumun nu'asa, ghasyah. Jadi ingatlah ketika kemudian kaum muslimin itu diselimuti nu'asa amanatan minhu, ya. Jadi mengantuk. Jadi nu'asa ini artinya adalah enggak tidur tapi kemudian menuju tidur, ya. Dan dengan rasa kantuk itu amanatan minhu, ya, mereka menjadi tentram. Nah, saya ingin beritahu dulu latar ceritanya ini. Jadi ini latarnya perang Badar. Perang Badar itu ya terjadi itu luar biasa. Kaum muslimin cuma 300, ada yang menyebutnya 313 ya, kurang lebih 300-an itu melawan kaum kafir yang jumlahnya hampir 1000. Yang menarik adalah kaum muslimin yang 313 ini sebetulnya tidak siap menghadapi pasukan berat dari kaum kafir. Mereka hanya berniat untuk menghadang kafilah dagang. Ya. Jadi mereka ini sudahlah kalah jumlah, ini banyak nggak difahami ya. Sudahlah kalah jumlah. Mereka ini juga kalah persenjataan. Jadi kalah jumlah, kalah persenjataan. Jadi persenjataan kalah, jumlah kalah. Ya. Karena mereka nggak siap untuk menghadapi pasukan berat. Sementara ini artileri ya, artileri. Jadi ini pasukan berat dengan senjata lengkap, armor, lalu kemudian pelindung dan seterusnya, senjata lengkap semuanya. Ini 313 versus 1000. Nah, latar dari ayat 11 ini ketika kemudian mereka berjaga-jaga head to head itu. Ya, head to head udah berjaga-jaga, mereka ambil positioning kaum muslimin di lembah Badar, lalu kemudian kafir Quraisy di sisi yang lainnya. Maka genting, ya, tekanan tinggi, ya, lalu kemudian kegelisahan juga tinggi luar biasa. Maka Allah turunkan rasa kantuk. Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Sampai kemudian mereka terlelap, ya. Bahkan di sebagian tafsir itu beberapa kaum muslimin itu Allah karuniakan mimpi basah, ya, agar kemudian mereka rileks. Itu juga bagian dari tadabur yang sangat luar biasa, nanti akan saya bahas. Jadi tidur,
lalu kemudian dia merasa tentram atasnya. Nah, maka dari itu yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Maka kemudian Allah menurunkan di atas kalian hujan untuk mensucikan. Ya, karena ada yang kemudian bermimpi basah, maka dengan hujan itu dia bermandi junub dengan itu. Nah, salah satu tafsir yang saya baca demikian, ya. Jadi yang pertama Allah kasih kantuk, ya. Coba kita lihat di sini. Ayat ini bicara dahsyat nanti ketika kita masukkan dalam manajemen. Ayat ini berbicara yang pertama Allah kasih ngantuk. Allah kasih kemudian bisa tidur. Allah kasih kemudian lelap. Yang dari lelap ini amanatan minhu, menjadi tentram. Hatinya menjadi damai, amanatan minhu, tentram. Lalu kemudian wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma. Jadi kemudian Allah turunkan minas sama'i ma, menurunkan air dari langit liyutahhirakum bihi. Jadi diturunkan hujan, teman-teman sekalian, diturunkan hujan untuk kemudian di sini mensucikan. Masya Allah nih. Lalu kemudian habis hujan, ya, wa yudhibu ankum rijasas syaitan, dan hujan itu, ya, kemudian menghilangkan gangguan-gangguan setan. Jadi hujan ini, teman-teman sekalian, selain dia mensucikan, lalu kemudian menghilangkan gangguan setan, menghilangkan gangguan, dan yang terakhir adalah wa yutsabbita bihil aqdam, ya. Waliyarbitu ala qulubikum, mohon maaf, dan menguatkan hati, wa yutsabbita bihil aqdam, ya. Hujan itu menguatkan hati, kuat hati, dan kemudian wa yutsabbita bihil aqdam, ya, pijakannya itu makin kokoh, peng gitu. Sementara kafir Quraisy yang dia bebatuan, jadi di sini kokoh pijakan. Wa yutsabbita bihil aqdam. Aqdam qaddam, jadi semacam pijakan, ya, kokoh pijakan. Kalau bahasa kita kokoh pondasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, karena karunia ini akhirnya mereka menang perang Badar. Maka apa insight yang kita bisa ambil di dalam ayat ini, Al-Anfal ayat 11 adalah, kalau kita mau menang dalam kemudian pertarungan kehidupan ini, fighting kehidupan ini, apalagi teman-teman terjun ke market, teman-teman berbisnis, maka teman-teman harus, ya, memahami pola algoritma dari Al-Anfal ayat 11. Pertama adalah teman-teman, ayat ini diawali dengan ngantuk. Coba, idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Ini cerita tentang perang. Tapi Allah hadirkan di situ istilah ngantuk. Allah karuniakan ngantuk supaya kemudian mereka terlelap. Apa insight di sini teman-teman sekalian? Tidur itu adalah awal dari kebaikan energi. Jadi kalau Anda mau benar hidupnya, Anda harus benar tidurnya. Ya, alhamdulillah sekarang saya fitness, ya. Fitness itu ternyata otot mau jadi, agar kemudian masa otot itu bisa makan gula, bisa makan diabetes, ya. Dia bisa kemudian memperlancar peredaran darah. Kalau Anda tidurnya benar. Ya, jadi ini insight. Maka teman-teman sekalian jangan dilawan. Kalau misalnya memang lelah, ya, kalau memang babnya tidur, ya tidur. Jadi tidur itu bagian dari jihad. Nah ini kan, nah ini insightnya nih. Tidur itu dia bagian dari tahapan peperangan. Ya. Jadi kalau Anda niatkan tidur untuk kemudian seger bekerja, Anda niatkan tidur agar kemudian segar beribadah. Ya Allah, saya mau tidur, semoga nanti bangun segar bisa beraktivitas lagi. Itu bagian dari jihad. Itu bagian dari qital, itu bagian dari peperangan. Tidur yang benar. Ya. Itu yang insight pertama. Maka di Quranic Insight for Entrepreneur ini, ayo teman-teman entrepreneur perhatikan tidurnya. Ya, perhatikan kebaikan tidurnya. Nah, di dalam tidur ini, ya, bahkan kemudian ada ruang yang namanya kemudian hubungan suami istri, kan. Ada namanya kemudian hubungan, ya, di sini babnya bab ranjang. Karena kemudian di situ disebutkan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma, ya, liyutahhirakum bihi, ya, untuk mensucikan. Karena ada sebagian kaum muslimin yang kemudian di situ waktu tidur Allah banyak karuniakan ke beberapa sahabat itu mimpi basah.
Ya. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, nah ini jadi nyambung nih, istirahat dan ruang hubungan biologis dengan suami istri itu adalah bagian dari tahapan kekuatan. Anda hilang di titik itu, berarti ada yang rusak dalam performa Anda. Maka saya menasehatkan pada sahabat-sahabat yang sedang sendiri, ya, yang menonton ini, uang udah ada, lalu kemudian kawan-kawan sudah layak usia menikah gitu ya, bahkan kemudian cash flow sudah ada, mungkin gak banyak, ayo harus bergerak menikah ya, kawan-kawan harus melangkah untuk menikah. Karena apa? Ini tentang energi teman-teman, tentang energi peperangan. You mau bertarung di bisnis, ketemu banyak orang ya, ada godaan syahwat di sana, ada depresi di sana, ada stres yang tinggi di sana, maka nu'asan amanatan minhu, ngantuk dan lelap itu ketentraman. Nah, makanya kita kemudian harus memperhatikan ini. Kenapa kemudian kita tidur kok jadi nggak tentram? Ya. Nah, ini kita bisa ambil nih maknanya berikutnya, insight-insight berikutnya. Ini saya langsung aja, nggak saya nomor-nomorin. Ternyata teman-teman sekalian, ngantuk itu pun anugerah. Ya. Iz yughashikumun nu'asa, yughashikum itu Allah menutupkan, Allah tuh menyelimuti. Dia berulang di hadis. Ada hadis tuh bunyinya wa ghasyiyathumur rahmah, itu satu akar kata. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan Allah limpahi orang yang taklim dengan limpahan ghasyiyah rahmah. Ghasyiyah itu kayak disower gitu loh. Itu namanya ghasyiyah. Jadi ngantuk itu karunia Allah. Ya. Tidur berkualitas karunia Allah. Maka dari itu sebelum tidur witir, sebelum tidur wirid, sebelum tidur wudu. Bagian dari peperangan bisnis kamu, bagian dari fighting bisnis kita. Ya, tidur berkualitas itu bagian dari sini. Ini ayat perang loh. Ya, ini insight. Ini Al-Anfal ayat perang. Ini ayat Badar. Banyak yang kemudian menyepelekan. Ngantuk itu karunia besar. Tidur itu power yang besar. Ya. Nah, berikutnya wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ini tentang hujan. Hujan teman-teman sekalian, ternyata itu satu mensucikan. Ya. Ini langsung saya terjemahkan langsung saja. Maka kalau teman-teman udah ngerti Quranic insight ya, kalau teman-teman lagi apa ya, lagi depresi, lagi berat, hujan-hujanan, ayatnya ini ada. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, itu mensucikan. Lalu kemudian menghilangkan gangguan-gangguan dari setan. Sudahlah dia kemudian liyutahhirakum bih wa yudhiba dzahaba, itu membuat pergi, menghilangkan ankum dari kalian arijz ya. Rijz itu kotoran, gangguan. Gangguannya siapa? Asyaitani, yaitu gangguan-gangguan setan. Ya, maka kalau ruqyah, ini salah satu tim kami di studio ini, ya, ahli ruqyah ini, masya Allah tabarakallah, itu hujan-hujanan. Ya. Maka ini hati-hati teman-teman pebisnis sering ngomong, ya hujan baru juga karunia besar. Allahumma shayyiban nafian. Hujan tuh karunia besar. Mensucikan bisa, lalu kemudian menguatkan bisa, dan gangguan-gangguan setan itu hilang dengan hujan-hujanan. Ya. Hati kita gampang geser-geser kepada maksiat ya. Susah untuk kemudian taat. Ada hujan-hujanan. Ini mumpung saya rekaman ini di Berber. Ini lagi musim hujan ya, di Jabanin. Berikutnya waliyarbitu ala qulubikum, menguatkan hati ya. Wa yutsabbita bihil aqdam, dan mengokohkan pijakan. Maka kalau tidak hujan, kawan-kawan sekalian, sunnah di pagi hari yang kemudian ini banyak alim ulama juga melakukan, sebelum subuh mandi air dingin. Ya, saya ingat banget almarhum Arifin Ilham mengatakan, sebelum subuh mandi air dingin, badan kita tuh kuat insyaallah. Ya, langsung siramin sama air dingin. Kenapa? Itu menguatkan hati, mengangkat mood, ya, merangsang hormon-hormon positif, ya, untuk kemudian kita bisa melangkah. Nah, jadi akhirnya insight-nya apa? Tidur yang benar, mandi yang benar. Ini dia. Tidur benar, mandi benar. Ayat 11, Al-Anfal ayat 11. Tidurnya benar, bangunnya mandi benar. Nah, baru kemudian kamu punya energi untuk melangkah
you punya energi untuk berperang seperti kisah perang Badar ini. Allah karuniakan kemenangan pada kaum muslimin. Masya Allah tabarakallah. 15 minutes. Saya sudah menyampaikan ayat ini, singkat saja. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ayat perang Badar bicara tentang ngantuk. Dan tidak mungkin kita bisa berperang dengan baik kalau kita nggak punya ketentraman. Maka Allah karuniakan di sini idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Yang kemudian kamu tentram. Karena ketentraman itu nanti ayat-ayat di bawahnya menghadirkan pertolongan. Menghadirkan malaikat datang. Gimana malaikat mau datang kalau kamu gelisahan? Gimana malaikat datang untuk menolong kamu, pertolongan Allah datang kalau kamu kehilangan ketenangan. You gerusa-gerusu. Ya, teman-teman sangka buruk kepada Allah. Maka ini dia yang harus dibangun. Kenapa kemudian teman-teman gelisah? Bisa jadi kurang tidur. Kenapa teman-teman kemudian gelisah? Bisa jadi waktu tidur nggak wudhu, nggak witir, nggak wirid. Kenapa kemudian teman-teman gelisah? Bisa jadi yaitu sudah usia nikah, terbuka pintu pernikahan, malah mencoba-coba pintu-pintu yang lain yang tidak halal. Ya. Akhirnya kegelisahan terjadi, ya. Ya ditempuh yang halal-halal saja, menikah yang baik. Ya, perbaiki kualitas, ya, perbaiki kualitas hidup. Dengan apa? Ini saya saran kuat ya kepada teman-teman entrepreneur terutama yang pria, menikah baik-baik, jaga diri kalian. Ya. Jaga diri kalian, jangan kalian sendirian. Ya. Maka di situ akan ada energi yang besar untuk menghadapi peperangan. Nah, semoga kita bisa meniti kisah yang sama refleksinya dengan perang Badar ini, sedikit orang melawan pasukan yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.